Silakan dokter. Pagi. Pagi. Ya, makasih. Oke, ini hari ini mau bahas apa nih? Oke, kita langsung mulai aja ya dokter ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter, selamat pagi Mbak Ara. Sebelumnya resmi dokter kita udah kenal ya dok. Di sini pagi ini saya bawa Mbak Ara. Saya juga sampai selama 2 minggu ini bagi kita. Jadi di sini akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana sih kondisi di RW 1 sampai RW 4. Silakan Mbak Ara. Baik dokter, sebelumnya saya Tara izin memaparkan mengenai hasil interpretasi surveillance kami dimulai. Baik dokter, izin memaparkan mengenai hasil interpretasi surveillance 2 minggu yang lalu. Jadi untuk warga yang terkena karies, untuk laki-laki di RW 1 terdapat 5 orang, di RW 2 terdapat 9 orang, RW 3 terdapat 3 orang, dan RW 4 terdapat 1 orang, sehingga total yang laki-laki dari semua RW itu ada 18 orang yang terkena karies. Untuk perempuan yang terkena karies pada RW 1 itu ada 10 orang, RW 2 terdapat 3 orang, RW 3 terdapat 10 orang, dan RW 4 terdapat 9 orang, sehingga didapat total semuanya 32 orang. Baik, kita lanjut ke jumlah gigi yang missing. Untuk laki-laki pada RW 1 itu terdapat 5 orang, RW 2 terdapat 9 orang, RW 3 terdapat 3 orang, dan RW 4 1 orang, hingga didapat dari totalnya 18 orang laki. Untuk yang perempuan terdapat 10 orang yang RW 1 dan RW 2 3 orang. Wah, ini dari data ini banyak sekali yang terkena baik karies, missing ataupun restorasi ya. Oke, jadi ini kita akan melaksanakan programnya kapan? Oh, programnya apa saja yang akan kita laksanakan? Oke, baik dokter. Jadi programnya kemarin udah sesuai kita diskusikan sama-sama ya. Ada masukan dari ketua RW dan remaja-remajanya itu ada 3. Yang pertama itu ada sikat gigi pagi petang, kemudian ada tembal gigi massal, dan pelatihan di kader kesehatan untuk RW 3 supaya dia untuk RW 4 maaf. Jadi RW 4 ini kan hasilnya paling dikit ya dok ya. Bisa dilihat dari semua itu dia paling dikit. Jadi orang hygiene juga bagus kemarin hasilnya. Jadi remaja-remaja pada RW 4 ini bisa kita edukasi untuk membantu kita untuk memantau kesehatan dari RW 1 sampai RW 3. Oke, ini akan kita mulai besok ya? Iya, sesuai rencana awal ya besok. Rencana besok. Oke, jadi sebaiknya sebelum kita mulai kegiatan mungkin kita bisa wawancara dulu tentang persiapan. Itu kan tadi programnya kan per RW ya? Iya. Nah, persiapan mereka gimana? Apakah dari segi warganya udah siap, terus juga mungkin sarana prasarannya udah siap, kita wawancarain mereka dulu aja gitu ya. Gimana menurut Mbak Rara? Saya setuju juga dok. Oke. Mungkin besok dokter bisa datang jam 8 pagi ya? Bisa. Sesuai agenda ya? Bisa. Terima kasih ya dok. Iya, semoga ini acaranya lancar ya sampai nanti ini bisa membaiklah desa kita ya. Amin. Mungkin dokter mau lanjut ke yang lain, kita tutup ya dok? Iya, boleh. Kayak terima kasih dokter, terima kasih Mbak Rara atas kesempatannya pagi ini ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mungkin kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu Ketua RT serta orang tua wali ya, ada orang tua wali serta remaja RW 1 sampai RW 4. Nah, jadi langsung aja ya, pagi ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya. Silakan dokter.
Ya baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga adik-adik yang udah menyempatkan hadir lagi ya di pagi hari ini. Jadi di sini kami akan menindaklanjuti nih tentang diskusi kita yang kemarin. Kita kan menetapkan ada 3 program yang akan kita jalankan, ada sihat gigi massal, tambal gigi massal, dan pelatihan kader gigi. Nah, ini saya ingin mendengar pendapat dari tiap-tiap ketua RW nih terkait persiapannya gimana untuk program yang akan kita jalankan. Mungkin bisa dimulai dari ketua RW 1 ya, silakan. Kami siap sih Bu, tapi kalau misal kegiatan itu digabung dengan posyandu remaja bagaimana? Menurut saya itu efisien, tapi saya penasaran apakah anak-anak mau terlibat? Rina, kamu mau? Mau Bu, tapi kami lebih semangat kalau ada kegiatan seru seperti lomba, kuis, mungkin Dok bisa nggak disisipkan ada hiburan yang edukatif ya? Bisa banget sih Dek, saya aja kepikiran ya untuk nanti kita bareng-bareng bikin video pendek tentang cara menyikat gigi yang benar, dan itu nanti akan diputar sebelum kegiatan. Jadi setidaknya kita tuh udah ada gambaran lah kita akan melakukan apa gitu. Dok, maaf, untuk RW kami atau RW itu kan yang banyak masalahnya untuk masalah gigi yang rusak. Nah, boleh nggak sih diawali dari RW 2 dulu untuk program tambal gigi masalahnya? Oke, itu ide bagus ya Bu ya. Jadi tapi perlu tempat steril, kemudian juga periksa, kemudian aliran listrik. Apakah RW 2 itu punya aula atau posyandu yang tersedia? Kami punya aula Bu, kalau bersedia saya mau bantu kumpulin anak-anak juga. Tapi kalau abis ditampil itu apakah nggak sakit ya? Tenang Bu Rara, jadi prosesnya itu aman karena setiap kali kita akan melakukan perawatan kita tuh ada prosedurnya tersendiri, dan salah satu prinsip dari prosedur perawatan kami itu adalah untuk mencegah agar tidak sakit. Jadi itu akan meminimalisir dari ketakutan anak-anak juga. Kalau untuk Davi nih, kamu pernah nggak ditambal? Belum Dok, tapi saya siap jadi contoh kalau ada teman yang lain takut. Terus saya juga ingin tahu pelatihan kader itu seperti apa sih? Nah itu juga tuh yang mau saya tanyakan. Kira-kira yang jadi kader itu siapa ya yang boleh? Apakah harus orang tua kayak ibu atau bapaknya aja, atau remaja juga boleh jadi kader? Oke, jadi untuk jadi kader itu nggak harus ada spesifikasinya gimana, bisa dari para pemuda, karang taruna, kemudian ibu rumah tangga, bahkan guru juga bisa. Yang penting orang itu siap untuk dilatih, kemudian aktif serta paham dengan kesehatan dasar, gitu ya. Nah, kalau di RW kita itu ada 3 kader yang aktif. Nah, mereka itu boleh nggak ikut pelatihan buat kayak mempelajari dasar-dasar untuk pemeriksaan, misalnya seperti pemeriksaan dasar OHIS atau untuk memakai seperti alat-alat untuk memeriksa gigi. Ya justru itu yang kami harapkan Pak Ali. Jadi pelatihan lanjutan nanti itu akan berfokus pada cara mendeteksi adanya plaque, kemudian teknik edukasi yang efektif, kemudian pelaporan DMFT sederhana kepada puskesmas. Berarti kader bisa jadi mata dan telinga puskesmas di RW masing-masing ya? Iya, tepat sekali. Kalau misal kadernya aktif, kita bisa mengendalikan masalah gigi lebih cepat sebelum menjadi parah gitu. Bu, saya dan teman-teman remaja ingin dilibatkan juga. Apa bisa dibuat kader remaja khusus ya? Nah, itu ide yang bagus banget ya Dek. Jadi nanti kita bisa mengadakan duta gigi per RW. Nah, sekarang kan udah ada kemajuan teknologi, jadi para duta-dutanya per tiap RW ini bisa untuk mengajak gosok gigi melewati teknologi yang udah tersedia seperti TikTok, kemudian Instagram. Kemudian kalian juga bisa ya membuat seperti grup WhatsApp gitu-gitu. Saya setuju, misalkan media pendekatan itu disesuaikan dengan usia, terus juga anak-anak lebih mau peduli dan juga menerima ya. Dan saya juga setuju juga misalkan pelatihan kader itu digabungkan dengan pelatihan konten.
Iya, saya suka sekali dengan antusiasme dari warga desa Wibu ini. Jadi kita jadwalkan ya, mulai besok RW 1 dan 3 akan berfokus pada pelatihan kader dan edukasi remaja. Kemudian untuk RW 2 sama 4 itu akan berfokus pada tambal gigi dan edukasi kepada orang tua. Nah, nanti semua RW itu akan ikut kegiatan sikat gigi massal yang kita rutin adakan setiap minggu. Jadi nanti semuanya wajib ikut. Tuh, kami harap semuanya bisa ikut. Baik, dengan gotong royong dan kerjasama yang baik seperti ini, kita tidak hanya bisa menurunkan angka dari DMFG dan OHIS, tapi juga kita bisa menanamkan kebiasaan hidup sehat yang insya Allah akan bertahan lama pada kita. Terima kasih untuk partisipasinya kepada Bapak Ibu dan adik-adik. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Bu Afra. Oke, terima kasih ya Dr. Feria. Jadi terima kasih untuk Bapak dan Ibu serta adik-adik yang udah hadir pada pagi ini. Maaf untuk mengganggu waktunya. Semoga program kita bisa berjalan dengan lancar. Kita sebelum penutupan, kita masih ingat slogannya? Masih.